Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru SD Nganti 1, terima kasih atas waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan atau memaparkan beberapa program yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu saya kasih semacam pembukaan ya. Jadi RTL atau rencana tindak lanjut yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah rangkaian dari kegiatan PKG PJOK yang saya ikuti selama 3 bulan terakhir ini. Kenapa saya sampaikan kepada panjenengan semua? Karena kita ya ini adalah bagian dari komunitas belajar sekolah. Jadi intinya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan program yang tentunya saya ingin berkolaborasi dengan panjenengan semua. Karena panjenengan adalah bagian dari komunitas belajar. Untuk program yang saya angkat pada RTL kali ini itu dengan melibatkan panjenengan semua dengan komunitas belajar sekolah. Tema yang saya angkat adalah permainan tradisional yang dalam hal ini adalah gobak sodor. Kenapa saya mengambil tema itu? Yang pertama, saya berangkat dari apa yang saya lihat beberapa hari kemarin atau beberapa waktu yang lalu, yang kebetulan ada lomba di tingkat kecamatan Ngerau itu, lomba permainan tradisional. Dari situ saya berangkat mengambil tema atau permainan yang saya ambil adalah permainan tradisional dengan pendekatan sport education model atau SEM dengan tema bangunlah jiwa raganya. Untuk pengembangan P5-nya itu mandiri dan gotong royong. Namun sebelumnya kami mohon dengan hormat lagi sangat kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Nganti 1 untuk memberikan motivasi dan semangat kepada kita semua sebelum saya menyampaikan beberapa latar belakang dan program yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Nganti 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri pada kesempatan pagi hari ini. Ada merupakan salah satu atau tindak lanjut dari program yang diikuti Pak Eri, yaitu PKG PJOK yang sudah diikuti selama beberapa bulan terakhir ya, kurang lebih 3 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, memang di dalam pelatihan atau di dalam PMM itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa panjenengan atau Bapak Ibu ikuti. Salah satunya kemarin itu Pak Heri ada panggilan dari PMM ya Pak, terkait dengan PKG PJOK. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Heri yang sudah bersedia untuk mengikuti program tersebut. Nyun sewu Bapak Ibu, tidak semua orang itu terketuk hatinya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti Bapak Ibu, banyak sekali materi-materi ataupun hal yang baru yang kita dapatkan dari sana. Kalau mungkin seperti program di program guru penggerak, tidak semua orang tergerak hatinya untuk mengikuti itu dengan berbagai alasan, karena waktulah, karena dan lain sebagainya, sehingga materi yang sebenarnya itu sangat bermanfaat sekali, sangat penting sekali untuk kita pelajari di sana. Namun tidak semua dari Bapak Ibu guru itu berkeinginan untuk mengikuti program tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Eri yang sudah mengikuti program tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak Heri dapatkan di program tersebut tidak hanya sebatas Pak Heri mendapatkan sertifikat saja. Harapan kami Pak Heri dari materi-materi yang sudah dipelajari, sudah praktekkan, itu tidak hanya sekedar sebatas selesai program, selesai
selesai kegiatannya. Saya harapan kami Pak Heri bisa mengimplementasikan program-program yang sudah Pak Heri rancang, yang sudah Pak Heri buat ini dalam pembelajaran atau di satuan pendidikan kita. Terutama program tersebut saya yakin sebelum membuat program banyak sekali pertimbangan yang sudah Pak Heri ambil, yang sudah Pak Heri pertimbangkan betul-betul apakah program ini nantinya bisa berdampak positif pada siswa, yang nantinya program tersebut berdampak atau mengacu pada visi dan juga misi sekolah. Saya yakin sebelum Pak Heri menentukan program tersebut, saya yakin apa yang sudah Pak Heri putuskan ini merupakan salah satu program yang mengacu pada visi dan juga misi sekolah. Nah, ini mudah-mudahan kedepannya tidak hanya berhenti di Pak Heri saja. Harapan saya kedepannya Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Heri. Banyak sekali yang bisa Bapak Ibu pelajari, yang kemudian nantinya bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi pada satuan pendidikan di sekolah kita. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Harapan kami Pak Heri, mudah-mudahan Pak Heri tidak hanya berhenti di Pak Heri saja. Mungkin mari kita semuanya bisa belajar bersama, bisa sharing bersama ke depannya untuk pencapaian visi dan juga misi daripada satuan pendidikan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mengingat mungkin durasi waktu video yang diambil nanti mungkin ada batasan durasinya, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan sekali lagi harapan kami, mari Pak Heri apa yang sudah didapatkan bisa Pak Heri sampaikan atau Pak Heri implementasikan untuk satuan pendidikan di lembaga kita. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ibu Kepala Sekolah SDN Nganti 1. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi betul-betul menjadi motivasi untuk kita semua dan menjadikan kita selangkah lebih maju dari kemarin. Sekali lagi Bapak Ibu kami sampaikan sebelum saya memaparkan beberapa program ke depan. Kenapa program ini saya sampaikan kepada panjenengan? Panjenengan semua adalah rekan saya atau komunitas belajar di sekolah. Jadi ke depan intinya saya ingin berkolaborasi dengan jenengan dalam program PJOK yang saya rancang berikut ini. Next Pak. Sekali lagi. Jadi kenapa saya mengambil tema Gobag Sodor itu yang melatar belakangi saya. Yang pertama kemarin seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, berangkat dari apa yang saya lihat beberapa hari ini, karena ada lomba Bapak Ibu Guru di dalam rangka PGRI, itu ada lomba Gobag Sodor atau permainan tradisional. Jadi yang mau latar belakangi saya selain itu karena apa? Permainan tradisional merupakan warisan dari budaya. Jadi intinya saya ingin mengembangkan atau ingin menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik, karena di situ terdapat nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter-karakter anak. Jadi permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan antara anak-anak. Namun pada era modern seperti saat ini, kita pahami semua Bapak Ibu, permainan tradisional seperti ini sudah sangat terpinggirkan dengan adanya teknologi seperti video game dan lain-lain seperti itu. Jadi saya berangkat dari situ, saya ingin membuat program dengan tema permainan tradisional Gobag Sodor. Dengan pendekatan SEM atau Sport Education Model, nanti pada pelaksanaannya di mana peserta didik menjadi aktor utama. Jadi mereka nanti terlibat secara keseluruhan, baik pemainnya, baik wasitnya, baik perencanaannya, itu semua nanti dengan pendekatan Sport Education Model itu yang menjadi aktor utama adalah peserta didik. Next Pak.
Jadi dari beberapa latar belakang yang saya sampaikan tadi ada beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama yaitu meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik, karena kita sudah tahu bahwa permainan gobak sodor itu banyak aktivitas fisiknya selain lari, selain lompat dan sebagainya itu. Jadi tujuan saya ingin meningkatkan aktivitas anak terhadap aktivitas fisik. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap permainan tradisional. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa permainan tradisional itu sudah sangat terpinggirkan untuk saat ini dengan adanya kemajuan teknologi. Berikutnya, untuk mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan sportivitas, karena di dalam permainan gobak sodor itu sangat memerlukan kerjasama tim. Berikutnya, untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mandiri dan gotong royong atau kerjasama tadi. Yang terakhir, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dengan kita kemas sedemikian rupa, saya yakin permainan apapun itu bisa sangat menyenangkan untuk peserta didik. Selanjutnya, untuk capaian dan langkah-langkah. Jadi dari beberapa latar belakang dan tujuan tadi, capaian yang ingin saya ambil itu target saya adalah 80% siswa itu berpartisipasi dalam setiap sesi permainan. Itu target saya. Syukur-syukur nanti dari target 80 itu bisa mencapai 100%, karena mengingat jumlah peserta didik kita juga tidak terlalu banyak. Siswa mampu menjelaskan sejarah dan aturan permainan gobak sodor, itu yang mungkin salah satu bagian dari cinta tanah air tadi. Jadi jarang sekali peserta didik itu tahu sejarah dari permainan tradisional gobak sodor. Siswa mampu bekerja sama di dalam tim, dan siswa mampu menunjukkan sikap mandiri dan gotong royong. Itu capaian yang ingin saya targetkan. Dan langkah-langkahnya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama, nanti ada pembentukan tim. Jadi anak-anak nanti atau peserta didik dibagi menjadi beberapa tim. Dan ada latihan dasar pertandingan persahabatan. Sebelum di akhir sesi atau di akhir program nanti, anak-anak akan ada semacam pertandingan persahabatan dengan temannya. Berikutnya, langkah-langkahnya ada diskusi kelompok terkait dengan tadi sejarah permainan gobak sodor dan sebagainya. Berikutnya, nanti peserta didik mempresentasikan kepada kita semua atau kepada Bapak Ibu guru terkait apa yang sudah mereka ketahui terkait dengan permainan gobak sodor tadi. Selanjutnya, pembentukan tim, refleksi, dan diskusi kelompok, role playing, dan pembuatan karya tulis atau tugas akhir dari peserta didik tadi. Dan hasil yang diharapkan ini sesuai dengan tujuan awal tadi. Artinya saya ingin meningkatkan minat aktivitas fisik anak-anak, menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan seterusnya tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Next, Pak. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa panjenengan semua adalah mitra bagi saya. Saya ingin berkolaborasi dengan panjenengan semua. Yang targetnya, yang saya targetkan untuk program ini adalah kelas 4, 5, dan 6 dengan jumlah peserta didik 31. Untuk pengaturan programnya itu ada ruang. Yang jelas nanti kita membutuhkan ruang yang kita gunakan adalah halaman sekolah. Dan program ini dilaksanakan selama 6 minggu. Untuk minggu pertama nanti kita persiapan dan perencanaan program. Terus yang minggu kedua kita riset dan pengumpulan informasi dari apa yang diketahui oleh anak-anak. Yang ketiga nanti eksperimen dan latihan bersama atau tadi pertandingan persahabatan. Minggu keempat dan 5 ini adalah minggu intinya adalah produksi produk dan dokumentasi. Nanti anak-anak dilombakan bisa antar kelas atau antar gender atau nanti sesuai dengan pembentukan tim. Yang terakhir nanti refleksi dan presentasi dan publikasi. Itu untuk minggu ke-6. Selanjutnya mitra dalam program ini adalah yang pertama saya sendiri sebagai guru PJOK, sebagai fasilitator utama dalam permainan ini dan refleksi. Berikutnya guru kelas, yaitu panjenengan semua yang tadi sudah saya sampaikan. Saya mohon bantuan dari komunitas belajar di sekolah ini. Untuk apa? Untuk membantu dokumentasi dan refleksi dalam hal kegiatan permainan gobak sodor nanti. Yang ketiga, mitra orang tua. Mungkin ini sifatnya opsional. Jadi orang tua dapat diundang untuk menyaksikan dan memberikan dukungan moral. Ini bisa dilibatkan dan bisa tidak dilibatkan. Next, Pak.
Selanjutnya aset atau kapasitas yang dimiliki lembaga. Jadi sebelum kita menentukan program Bapak Ibu, kita harus mengetahui kapasitas kita. Baik itu dari segi Bapak Ibu guru sendiri dan aset-aset yang dimiliki sekolah. Jadi saya sudah memetakan bahwa kenapa saya mengambil tema permainan gobak sodor, karena saya merasa kita punya kapasitas untuk melakukan program itu. Beda lagi kalau kita misalkan mengadakan program yang sifatnya sepak bola atau futsal, itu karena kita kapasitasnya belum sampai situ, kita belum punya aset dalam hal itu. Makanya saya mengambil tema permainan gobak sodor karena saya yakin kita sudah punya kapasitas dan punya aset untuk itu. Yang pertama, lapangan sekolah, jelas kita sudah punya alat-alat permainan. Saya kira sederhana, kita mungkin nanti hanya butuh garis-garis atau mungkin membutuhkan media rafia dan sebagainya. Guru PJOK saya sendiri jadi merupakan salah satu aset yang dimiliki sekolah. Terus komunitas sekolah itu panjenengan semua dengan saya atau komunitas belajar tadi. Dan pemanfaatannya untuk lapangan sekolah nanti digunakan untuk sesi permainan yang membutuhkan ruang terbuka. Guru atau saya dengan panjenengan semua itu nanti memfasilitasi siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta di sesi akhir ini nanti ada refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Orang tua atau aset orang tua itu bisa dilibatkan yang sifatnya opsional tadi dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa atau istilahnya dalam hal ini bisa menjadi supporter lah istilahnya. Next Pak. Setelah itu ada rencana evaluasi. Jadi dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan nanti ada beberapa evaluasi. Yang pertama itu nanti ada awal program, nanti menilai pengetahuan dasar siswa terhadap atau terkait dengan permainan gobak sodor tadi. Di tengah program nanti kita akan mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Di akhir program nanti ada refleksi seperti yang saya sampaikan tadi, ada refleksi kelompok individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasamanya, dan sikap peserta didik. Terus berikutnya lini masa di komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, guru kelas itu panjenengan semua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber datanya dari peserta didik, dari guru, dari orang tua. Teknik pengambilan datanya itu yang pertama adalah kita bisa observasi dulu dengan langkah observasi langsung selama permainan. Jadi bagaimana anak-anak itu melakukannya, bagaimana permainannya yang diperagakan oleh anak-anak itu sudah betul atau belum, itu bisa menjadi teknik pengambilan data kita, yaitu dengan cara observasi langsung. Refleksi pribadi itu nanti pribadi terhadap peserta didik atau refleksi secara kelompok. Berikutnya adalah kuesioner atau orang tua. Untuk orang tua tadi tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Ini sifatnya juga opsional untuk kuesioner Bapak Ibu. Jadi kita nanti bisa memberikan semacam pertanyaan terbuka kepada wali murid atau orang tua, baik itu secara tertulis maupun lisan. Jadi nanti itu sebagai kuesioner. Next Pak. Nah, dari beberapa program yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin tentunya kita jelas kita ada tantangan dan beberapa solusi. Misalnya kita lapangannya terbuat, misalnya lapangan kita kan paving ya. Misalkan ada kurang apa ya, misalnya lapangannya kurang memungkinkan, itu nanti bagian dari tantangan. Yang pertama tantangan yang saya pikirkan ketika saya membuat program itu adalah kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Itu karena apa? Mereka selama ini tidak pernah melaksanakan permainan gobak sodor. Dan selama ini apa yang mereka lihat mungkin di televisi, di internet, gobak sodor sendiri itu jarang sekali mereka lihat. Jadi tantangan yang pertama yang saya kira itu adalah mereka atau peserta didik itu sulit memahami aturan permainan tersebut. Nah, solusinya bagaimana Bapak Ibu? Nanti saya mencoba menyederhanakan aturan permainannya dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa langsung bisa mempraktekkan. Artinya kita nanti sebagai role model bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Begini loh begini loh anak-anak cara
memainkan atau cara melaksanakan permainan gebak sodor. Itu adalah solusinya. Tantangan yang kedua, siswa kurang tertarik terhadap permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Itu jelas karena tadi mungkin karena itu baru pertama untuk anak-anak. Jadi mereka itu merasa tidak tertarik dan merasa bahwa permainan itu sulit. Nah, solusinya bagaimana? Menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, mengkombinasikan permainan gebak sodor dengan elemen lain seperti kompetensi kelompok atau tugas kreatif. Artinya, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Kita memberikan semacam imbalan atau awards kepada anak-anak itu juga bisa meningkatkan ketertarikan anak-anak terhadap permainan tersebut. Tantangan yang ketiga itu keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Kita tahu bahwa waktu kita terbatas, jadi program seperti ini tidak cukup 1, 2, atau 4 minggu. Bahkan saya tadi memprogramkan ini butuh waktu selama 6 minggu. Jadi keterbatasan waktu itu mungkin salah satu tantangan. Next Pak. Terakhir, penutup dan rencana tindak lanjut. Jadi pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan SEM atau Support Education Model tadi, ini menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya. Ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Artinya meningkatkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak, serta pemahaman budaya di kalangan siswa, terutama kelas 5 dan 6 karena kelas tinggi. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitasnya. Dan rencana tindak lanjutnya nanti adalah presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Jadi di sesi akhir nanti anak-anak akan dengan kita, dengan Bapak Ibu guru atau dengan perancang program akan mengadakan refleksi terhadap apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Nanti ada di sesi terakhir Bapak Ibu. Untuk catatannya, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan kita adalah itu karena pembelajaran berdiferensi itu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Artinya kita harus memusatkan perhatian kita kepada peserta didik. Siapa yang melakukan, siapa yang melaksanakan, siapa yang merencanakan. Kalau dengan pendekatan SEM seperti yang saya katakan dari awal tadi, itu adalah aktor utamanya adalah peserta didik. Jadi catatan terakhir saya adalah rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial mereka, keterampilan motorik, dan diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Next Pak. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan program yang saya canangkan. Sekali lagi saya mohon bantuan Bapak Ibu guru semua untuk melaksanakan program yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita merencanakan, karena panjenengan semua adalah komunitas belajar di lembaga kita, dan kita nanti mungkin bisa berkolaborasi lebih lanjut terkait dengan program-program yang lain. Mungkin sampai sini dengan program yang saya sampaikan. Sampai di akhir sesi tadi ada Bapak Ibu yang mungkin kurang paham bagaimana cara pelaksanaannya atau mungkin kurang mengerti dengan program yang saya sampaikan, mungkin bisa bertanya langsung. Kalau saya bisa menjawab nanti saya jawab. Kalau mungkin saya kurang paham atau saya belum bisa menjawab, nanti akan saya diskusikan dengan kelompok belajar saya yang lain. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau dikira cukup, mungkin saya akhiri pemaparan saya pada kesempatan pagi hari ini. Harapan saya ke depan program ini bisa berjalan dengan lancar dengan bantuan Bapak Ibu semua dan bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan tadi, dan tentunya terlaksananya program tadi tidak terlepas dari bantuan Bapak Ibu semua. Jadi ke depan saya mohon sekali lagi saya sampaikan,
Saya mohon bantuan Bapak Ibu semua sebagai aktor atau sebagai pelaksana dari program ini. Saya sebagai aktor utamanya, nanti panjenengan semua adalah yang membantu saya supaya program ini terlaksana dengan baik. Makatan nggih Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa benar-benar terlaksana dan bisa bermanfaat untuk anak-anak tentunya, dan tentunya menambah ilmu juga untuk kita semua. Ada kurang lebihnya terkait dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.